Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Novitasari dari kelas MJ 231. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi terkait personality dalam tema memahami personality dalam kehidupan sehari-hari. Di mana materi yang akan dibahas yaitu pengertian personality, faktor-faktor apa yang menjadi pembentuk personality, implementasi personality dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tipe-tipe personality menurut Carl Gustav Jung. Next, materi yang pertama yaitu personality ataupun definisi personality itu sendiri. Personality sendiri merupakan pola berpikir, perasaan, dan berperilaku yang relatif menetap sehingga menjadi karakteristik yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, personality ini menggambarkan bagaimana seseorang ini cenderung berpikir, merasakan sesuatu, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Kepribadian ini merupakan hasil gabungan interaksi antara faktor biologis, lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan, dan budaya. Next, mengapa personality ini menjadi penting untuk kita pelajari? Karena personality ini akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan, beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya dikaitkan dengan bagaimana seseorang ini berkomunikasi, kemampuan dalam bekerja sama, gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan dalam menghadapi tekanan, serta kualitas hubungan sosial seseorang. Sebagai contoh, untuk orang yang mudah bergaul, itu mungkin dia akan nyaman dan lebih cepat berinteraksi, uh, menyesuaikan diri dalam satu kelompok yang besar. Sebaliknya, orang dengan kepribadian introvert mungkin membutuhkan waktu untuk memproses informasi-informasi dalam kemudian berani dalam menyampaikan pendapat. Di sini ada juga faktor pembentuk personality. Ada 5, yaitu faktor biologis, yaitu temperamen ataupun emosional bawaan dari setiap individu. Yang kedua, lingkungan keluarga, di mana dari keluarga ini seorang itu belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memperlakukan orang lain, menyelesaikan masalah, dan dalam mengekspresikan emosi. Yang ketiga, pendidikan. Nah, pendidikan juga berpengaruh terhadap personality karena akan memberikan cara pandang, pola pikir, kedisiplinan, dan dalam uh, memecahkan suatu masalah dalam membentuk pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat yaitu faktor pembentuknya pengalaman hidup, baik pengalaman positif maupun negatif seseorang itu bisa uh, membentuk cara seseorang dalam menghadapi situasi. Yang kelima yaitu budaya, di mana seorang dengan budaya maupun lingkungan yang berbeda itu tentu akan membentuk karakteristik maupun kepribadian yang berbeda-beda. Next, yaitu jenis personality menurut Carl Gustav Jung dibagi menjadi 3, yaitu introvert, extrovert, dan juga ambivert. Untuk introvert, yaitu dia cenderung memiliki kepribadian yang tenang, pendiam, mawas diri, dan berhati-hati dalam bertindak. Untuk kepribadian ekstrovert itu sebaliknya, cenderung terbuka, bersahabat, aktif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Sedangkan untuk kepribadian ambivert itu merupakan tengah-tengah, berada di tengah-tengah antara introvert maupun extrovert. Berikutnya yaitu implementasi personality, penerapan personality dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, personality dalam kerjasama organisasi. Nah, dalam lingkungan organisasi, perbedaan personality ini tentu tidak dapat kita hindari. Dalam sebuah tim itu tentu memiliki banyak anggota yang memiliki kepribadian maupun personality-nya masing-masing. Ada yang cenderung ekstrovert, menyampaikan sesuatu dengan cepat, dengan lantang, dengan tegas. Ada juga yang introvert, cenderung pendiam, cenderung berpikirnya lebih matang sebelum menyampaikan ataupun menyampaikan ide maupun berpendapat. Nah, tentu keduanya ini tentu bisa saling melengkapi. Dalam organisasi, keberagaman personality ini bisa memberikan manfaat dengan adanya beragam perspektif maupun sudut pandang. Oleh sebab itu, organisasi tidak seharusnya berusaha membuat seorang ini memiliki personality yang sama. Yang lebih penting yaitu membangun lingkungan yang memungkinkan setiap individu ini memiliki kontribusi sesuai dengan kekuatan maupun kecenderungan personality-nya masing-masing. Yang kedua yaitu personality dalam kepemimpinan. Nah, personality ini juga erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin itu harus memahami dirinya terlebih dahulu sebelum bisa menjadi pemimpin dan memahami anggota-anggota timnya.
Di sini self-awareness-nya itu menjadi penting karena pemimpin perlu mengetahui bagaimana karakteristik dirinya, mempengaruhi cara pengambilan keputusan, memberikan arahan dalam memberikan kritik, maupun dalam menghadapi suatu konflik organisasi. Misalnya, pemimpin yang tegas ini perlu memastikan bahwa ketegasannya ini tidak membuat dirinya bersikap otoriter. Maupun sebaliknya, pemimpin yang bersikap terbuka perlu memastikan bahwa keterbukaannya ini tidak membuat keputusannya ini menjadi tidak fokus. Nah, dengan demikian, personality itu bukanlah penentu suatu efektivitas gaya kepemimpinan. Yang lebih penting yaitu bagaimana seseorang tersebut mengelola personalitinya secara sadar. Berikutnya yaitu self-awareness, yaitu mengenali diri sendiri, personality diri sendiri, maupun empati dalam memahami personality orang lain. Di sini self-awareness ini memiliki arti kemampuan diri sendiri untuk mengenali, memahami, termasuk mengetahui karakter diri sendiri, kecenderungan, kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, tingkat emosi, dan juga bagaimana cara kita merespon sesuatu. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadian introvert yang cenderung membutuhkan waktu lama untuk berpikir dan mengambil keputusan, tentu dengan kesadaran dirinya yang bersifat introvert tersebut tidak perlu dia merasa kok saya lambat dalam berpikir, kok saya tidak secepat orang lain, kok saya tidak mampu mengatakan pendapat secara cepat maupun spontan. Dengan pengetahuan maupun kita memahami bahwa memiliki karakteristik introvert dan berpikir cenderung lebih lama, tentu kita harus bisa mengatakan, oh karena saya memiliki sifat ini, tentu saya harus memastikan sifat ini tuh bisa membuat keputusan yang saya ambil ini lebih bijak, lebih strategis, lebih efektif. Begitu, dengan kata lain, self-awareness ini membuat seseorang tuh mampu mengatakan bahwa saya mengetahui kecenderungan saya, tapi saya tidak harus dikendalikan oleh kecenderungan tersebut. Ini merupakan bagian penting dalam memahami dan mengembangkan diri sendiri. Nah, yang kedua, setelah self-awareness, mengenali diri sendiri, kita juga perlu berempati, memahami orang lain. Di sini empati itu penting karena empati bukan berarti kita harus selalu setuju terhadap perilaku maupun semua sikap dan personality orang lain. Empati dalam hal ini kita berusaha memahami perasaan, perspektif, dan kondisi orang lain sebelum kita memberikan penilaian. Nah, dalam konteks personality ini, empati membantu kita memberikan kesadaran bahwa seseorang mungkin memiliki cara yang berbeda dalam berpikir maupun bertindak karena pengalaman dan karakteristik setiap orang itu berbeda-beda. Nah, berikutnya, pertanyaan yang menarik nih. Apakah seorang introvert ini bisa menjadi pemimpin yang hebat? Karena kita melihat kecenderungan pemimpin-pemimpin ini memiliki tipe yang ekstrovert, yang mudah menyampaikan pendapat, terbiasa berbicara di depan umum, seperti itu. Namun setelah saya mengetahui tipe-tipe personality, tentu seseorang yang memiliki tipe introvert ini sangat mungkin menjadi pemimpin yang hebat. Karena apa? Karena kemampuan seorang menjadi pemimpin itu tidak hanya semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak orang tersebut bicara, seberapa banyak orang tersebut aktif di lingkungan sosial. Namun seorang pemimpin juga tetap membutuhkan berbagai kemampuan seperti kemampuan untuk mendengarkan, mengambil keputusan, memahami orang lain, bertanggung jawab atas keputusannya, dan membangun kepercayaan. Karena itu, seseorang yang introvert tentu tetap bisa menjadi pemimpin yang aktif, bahkan cenderung untuk lebih baik dalam mendengarkan pendapat-pendapat orang lain, merefleksikan setiap kebijakan yang dia ambil, dan mempertimbangkan informasi secara mendalam. Kemudian pertanyaan menarik, pengalaman pribadi, mana sih yang lebih besar pengaruhnya untuk membentuk personality, apakah lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja? Karena dua-duanya ini ternyata sangat berpengaruh. Di sini ternyata tidak ada satu jawaban mutlak mana yang lebih berpengaruh terhadap personality. Keluarga bisa menjadi fondasi awal dalam membentuk karakteristik kepribadian seseorang. Mungkin dari keluarga kita mengetahui pembentukan kebiasaan, cara berinteraksi, cara menyampaikan pendapat karena kita melihat lingkungan keluarga. Namun di lingkungan kerja juga kita bisa mengetahui cara kita berkomunikasi, mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan juga bekerja sama. Nah, jadi personality ini lebih dipahami sebagai sesuatu yang berkembang melalui interaksi antar karakteristik individu dengan berbagai pengalaman di lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja.
Sampai kita pada kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, berdasarkan hal-hal yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal terpenting dari personality itu bukan memberikan label kepada diri sendiri maupun orang lain, tapi meningkatkan pemahaman kita, self awareness kita bahwa kita memiliki tipe kepribadian seperti ini dan juga orang lain tentu memiliki tipe kepribadiannya sendiri-sendiri, sehingga alangkah baiknya kita memahami tipe-tipe tersebut. Dengan memahami personality, kita bisa berkomunikasi, mengetahui cara komunikasi yang lebih efektif, bekerja sama dengan lebih baik, mengembangkan potensi diri karena kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, serta menghadapi perbedaan yang ada. Dengan demikian, personality ini bukan menjadikan satu alasan untuk membatasi diri. Sebaliknya, pemahaman terhadap personality bisa menjadi dasar untuk melakukan pengembangan diri dan membangun hubungan yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.